Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3MJ505, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Kami akan mempresentasikan bisnis model Canvas pada ujian tengah semester tahun akademik 2025-2026. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dan pembagian tugas masing-masing. Yang pertama, ada Mas Handaya Cahya Prayitno, beliau selaku pengumpul materi utama. Boleh dibantu say hello, Mas? Baik. Yang kedua ada Mas Supriyo Utomo. Beliau berperan sebagai editor PowerPoint pada kelompok kami. Boleh Iya, dibantu say hello, Mas? halo. Ya, Terima kasih, Mas Supriyo. Lalu yang ketiga ada Mas Adi Abi Kurniawan. Beliau berperan selaku pembawa materi satu, itu dari pengertian BMC sampai dengan 9 komponen BMC. Boleh dibantu say hello, Mas? halo. Terima kasih. Lalu yang keempat ada Mas Denis Zeftiansyah Ashar. Beliau selaku pembawa materi 2, yaitu contoh dari BMC pada produk Indomie. Boleh dibantu say hello, Mas? Baik, yang kelima ada Mas Bagus Priyo Utama. Beliau selaku pembawa materi 3, yaitu contoh 9 komponen BMC pada produk Indomie. Boleh dibantu say hello, Mas? Terima kasih, Mas Bagus. Dan yang keenam, itu saya sendiri yaitu Mas Agus Manfaki Rizky Ramadan yang akan menjadi moderator pada presentasi pada kali ini, pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk memulai materi yang pertama, kami persilakan kepada Mas Adi Abdi Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Abi Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis model Canvas. Nah, bisnis model atau model bisnis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan perencanaan bisnis. Dalam menentukan perencanaan bisnis dengan memiliki bisnis model yang tersusun dan sesuai dengan target perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan riset pasar dan melihat peluang lebih baik gitu. Next, Mas. Nah, selanjutnya apa itu bisnis model Canvas? Ada yang tahu bisnis model Canvas itu gimana? Nah, bisnis model Canvas atau bisa dikenal dengan BMC adalah sebuah pendekatan manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar atau chart yang terdiri atas 9 elemen. Konsep bisnis ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder tahun 2005 dalam bukunya Business Model Generation. Next. Nah, ini adalah gambar 9 komponen bisnis model Canvas. Yang pertama ada key and key partnership. Terus selanjutnya ada key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost struktur, dan yang terakhir revenue stream. Selanjutnya, next. Selanjutnya, customer segment, pengertian customer segment. Kelompok pelanggan yang menjadi target utama perusahaan, yaitu orang atau pihak yang menggunakan produk atau jasa yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada value proposition, nilai unik atau kelebihan utama yang ditawarkan perusahaan, sehingga pelanggan mau memilih produk atau jasa tersebut dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, channels, cara perusahaan berkomunikasi, mempromosikan, dan menyalurkan produk atau jasanya kepada pelanggan, mulai dari awareness sampai layanan purnal jual. Itu biasanya digunakan oleh marketing-marketing dari perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship, upaya perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan, baik untuk mendapatkan pelanggan baru dan juga menjaga pelanggan lama maupun meningkatkan penjualan. Jadi customer relationship itu seperti kita
kayak bisa menarik pelanggan yang baru melalui pelanggan yang lama gitu. Bisa melalui dari pelanggan lama bilang ke orang lain gitu, di sini jualannya enak atau pelayannya terbaik, bagus gitu. Jadi untuk menarik orang lain tuh membeli produk dari perusahaan kita melalui pelanggan yang udah lama membeli produk dari kita gitu. Nah, selanjutnya ada revenue stream. Sumber pemasukan perusahaan dari tiap segmen pelanggan, baik melalui transaksi langsung, penjual, maupun pendapatan berulang, atau langganan atau keanggotaan. Nah, selanjutnya ada key resources. Aset penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis dan memberikan value proposition, seperti manusia, teknologi, atau peralatan gitu. Nah, next. Next ada key activities. Key activities atau aktivitas. Kegiatan utama yang harus dilakukan perusahaan agar value proposition dapat diwujudkan dan bisnis dapat beroperasi dengan baik gitu. Dan juga selanjutnya ada key partners. Mitra atau pihak luar yang membantu perusahaan kita beroperasi seperti pemasok, distributor, atau lembaga kerja sama untuk mengurangi risiko dan biaya gitu. Jadi kayak partner ini kayak kerjasama gitu, perusahaan yang bekerja sama dengan kita gitu, kayak bekerja sama tentang produk atau penjualan produk gitu dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ada cost struktur. Semua biaya yang muncul untuk menjalankan model bisnis seperti biaya produksi, pemasaran, sumber daya, dan operasional lainnya gitu. Baik, terima kasih Mas Adi atas penyampaian materi yang pertama. Memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Denis. Kepada Mas Denis kami persilahkan. Untuk yang selanjutnya adalah BMC Indomie. Apa sih itu Indomie? Indomie adalah mie instan populer di Indonesia yang digemari karena praktis, terjangkau, dan memiliki cara rasa selera masyarakat. Sehingga menjadi pilihan makanan nomor satu, makanan cepat saji berbagai kalangan. Indomie ini diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dan sudah ada sejak tahun 1970-an. Indomie Indomie unggul karena memiliki variasi rasa yang sangat beragam dan terus dikembangkan oleh selera masyarakat, menjadikannya tetap relevan dan populer di berbagai kalangan. Indomie telah mendunia dengan ekspor ke lebih dari 80 negara dan produksi di beberapa wilayah, menjadikan produk global yang membanggakan Indonesia. Selanjutnya, Mas. Halo, Mas. Untuk BMC Indomie sendiri yaitu ada key partner, yaitu supply. Itu ada key partner yaitu supplier bahan baku dan wholesaler. Yang kedua ada key activities. Apa itu isinya? Adalah pembelian bahan baku, menjual produk mie instan, pemasaran dan promosi produk yang baru. Dan yang selanjutnya ada value proposition. Value proposition, konsistensi, kualitas produk, dan banyaknya varian rasa dengan memulai harga yang terjangkau. Untuk customer relationship-nya adalah itu melalui media sosial, bisa lewat kayak seperti influencer dan iklan di TV. Untuk customer segmennya adalah masyarakat umum, pemilik warmindo atau warung makan Indomie, pemilik bisnis restoran atau kafe. Untuk carry resource-nya adalah tenaga kerja, pabrik, kantor, dan peralatan produksi. Untuk channelnya yaitu bisa iklan di TV, festival kuliner, dan warmindo. Untuk cost strukturnya adalah biaya bahan baku, biaya operasional, gaji pegawai, dan biaya promosi. Untuk revenue stream-nya, keuntungan dari penjual mie instan, keuntungan dari festival kuliner atau event tertentu. Selanjutnya, Mas.
Baik, terima kasih Mas Denis untuk penyampaian materi kedua. Halo Mas Bagus, untuk pemateri ketiga, kita persilakan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Agus. Jadi karena sudah disebutkan juga oleh Mas Denis, kita hanya mereview singkat aja ya teman-teman ya. Untuk yang pertama ada customer segmen dari Indomie, yaitu masyarakat umum seperti kita, khususnya mungkin teman-teman kos ya yang penyuka mie instan ya. Ada juga pemilik Warmindo, warung Indomie. Selain itu ada juga minimarket, toko Madura, swalayan, dan juga pemilik bisnis restoran atau kafe. Jadi bisa teman-teman perhatikan meskipun di kafe-kafe ternama di daerah teman-teman pasti ada menu Indomie ya karena salah satu favorit masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah value proposition. Jadi apa yang keunggulan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi Indomie dari saya kecil memiliki konsistensi kualitas produk yang baik ya, rasanya tidak pernah berbeda. Tetapi yang berbeda adalah mie di Kalimantan, Indomie goreng tidak ada kecapnya. Lalu ada banyaknya varian rasa ya teman-teman ya. Jadi ada soto Banjar, kulit limau, mie Aceh, dan harganya terjangkau. Bisa teman-teman bayangkan. Misalkan harga satu Indomie 3.000, sehari teman-teman makan Indomie 3 kali cuma 10.000, 9.000. Kalau satu bulan teman-teman makan Indomie cuma 270.000 ya sangat hemat ya teman-teman. Tapi resiko tentu saja ditanggung masing-masing. Selanjutnya ada channel ya, bagaimana perusahaan menjangkau konsumen, bisa melalui iklan di TV, festival kuliner, atau Warmindo, seperti itu. Selanjutnya, nah ini customer relationship. Jadi untuk Indomie ini ya, cukup aktif di sosial media Twitter atau X, jadi kalau ada konsumen yang komplain dan melalui Twitter, biasanya admin langsung membalas ya teman-teman ya. Lalu ada juga diskon pada event tertentu seperti event-event Pekan Raya di Jakarta atau mungkin jika Harbolnas 12.12, 11.11 itu di toko online, Shopee Mall-nya Indofood atau yang lain itu juga mengadakan promo tertentu. Selanjutnya, nah jadi selanjutnya adalah revenue stream. Jadi keuntungan dari perusahaan ada dua ya. Salah satunya keuntungan dari penjualan mie instan, baik melalui distributor atau mungkin penjualan melalui yang dibeli oleh konsumen langsung. Selanjutnya, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari festival atau kuliner atau event tertentu. Selanjutnya, nah ini aktivitas kunci dari perusahaan, tentu saja pembelian bahan baku, karena tanpa bahan baku yang konsisten, Indomie tidak dapat menjaga rasanya selama berpuluh-puluh tahun. Selanjutnya ada menjual mie instan, bisa melalui grosir-grosir, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Dan juga pemasaran dan promosi produk baru. Jadi Indomie sangat gencar ya ini mengundang brand Korea ya ini sepertinya. Ini mungkin Mas Supriyo ya yang tahu ya. Selanjutnya, selanjutnya ada bahan baku utama ya, yaitu tentu saja tenaga kerja dan juga pabrik, kantor, dan peralatan produksi. Di samping itu juga mungkin bahan baku sebagai ini ya key resource-nya. Selanjutnya, nah ini teman-teman yang paling utama dalam bisnis yaitu key partnership. Jadi kita tidak bisa berganti-ganti supplier untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi key partnership-nya Indomie, salah satunya ada supplier bahan baku yang bisa menjaga kualitas dan jujur tentu saja, dan wholesaler-nya. Jadi rantai distribusi dan lain-lain lah ya. Jadi bagaimana Indomie bisa sampai ke konsumen di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi, Jayapura, mungkin dengan harga yang tidak terlalu berbeda seperti itu. Selanjutnya, oke, cost struktur ya. Jadi tentu saja cost yang terbesar tentu saja biaya bahan baku ya dari suatu produk ya. Lalu ada gaji pegawai yang tidak memperhatikan naik turunnya penjualan, ada biaya operasional dan biaya promosi. Selanjutnya, oke, jadi itu presentasi dari kami. Untuk referensi kami ada 3 materi. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk saya menyebutnya tim ya, tim kelompok 3 pada presentasi untuk ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Dan tentunya kita di sini tidak bisa ya bekerja sendiri-sendiri, kita bekerja bersama-sama. Tentu ini apresiasi sebesar-besarnya untuk kelompok kami. Menutup presentasi kelompok kami,
Kami memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.